Enggak. Atau mereka punya tadi tanda petik saya bilang sekolah, ya, kursus evangelisasi pribadi. Mereka sibuk apa? Di sana membahas iman Katolik, bukan sibuk membahas iman orang lain. Lalu ada komunitas, komunitas WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Apa yang mereka bicarakan di sana? Ada yang terkait dengan kenegaraan, tentang peran perempuan bagi negara Indonesia ini. Karena itu adalah organisasi yang ada ya sejak sebelum Indonesia merdeka. Atau di awal-awal pergerakan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Ya, Wanita Katolik Republik Indonesia, selain mereka melayani di gereja, mereka juga aktif dalam konteks kemasyarakatan. Lalu misalnya ada komunitas paduan suara, komunitas misdinar atau putra putri altar. Ya, saya kurang tahu mana yang tepat penyebutannya. Putra putri altar. Mereka sibuk apa? Melatih diri supaya nanti kalau perayaan misa mereka bisa melayani dengan baik. Jadi ini orang tadi komunitas mana? Komunitas mana coba? Lalu ada misalnya ada apa namanya perkumpulan-perkumpulan tertentu, misalnya ada perkumpulan apa namanya, saya tidak sebut namanya ya, maksudnya pemuda-pemuda di beberapa paroki misalnya mereka buat perkumpulan untuk pencarian jodoh atau mereka buat suatu perkumpulan tertentu, misalnya ada kelompok doa taize misalnya, ada kelompok yang saya pernah ikuti sekali atau 2 kali itu ada Emmaus Journey ya, oke. Ada macam-macam komunitas itu, tapi di dalamnya tidak pernah membahas supaya kita membenci agama lain. Selalu yang dibahas adalah iman Katolik. Dan ingat Bapak Ibu, komunitas-komunitas dalam gereja Katolik selalu diawasi oleh imam-imam, oleh pastor-pastor Katolik supaya pengajarannya tidak menyinggung, tidak membahas agama lain. Ya. Dan Anda bisa saksikan sendiri di channel-channel YouTube Pastor Katolik. Saya tegaskan lagi, Pastor Katolik. Tunjukkan pada saya channel mereka membahas menghina agama lain, mengajarkan supaya membenci agama lain. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau orang tadi berbicara dengan sembrono seperti itu, saya kurang tahu apakah berdusta itu sebagian dari iman. Kurang tahu. Tanggapan saya yang ketiga, ya. Oke, ada 4 tanggapan, baru nanti saya berikan kepada paman-paman. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa kita orang-orang Katolik atau non-Muslim atau non-Islam selalu mengatakan bahwa orang yang beragama Islam itu teroris. Ini provokatif Bapak Ibu ya. Saya beritahukan kepada orang yang ngomong tadi, kami itu sangat erat persahabatan dengan Nahdlatul Ulama loh. Uskup-uskup kami, pastor-pastor kami itu sangat dekat dengan NU. Dan juga kelompok-kelompok lain. Bagaimana Anda mengatakan kami menuduh semua yang beragama Islam teroris? Nggak ada itu. Bahkan saya Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan orang yang beragama Islam itu teroris. Atau kalau ada teroris tiba-tiba saya menuduh semua. Oh kamu semua adalah teroris. Tidak bisa seperti itu. Yang benar adalah bisa jadi oknum yang beragama tertentu bisa jadi punya potensi menjadi teroris. Saya ulangi lagi. Setiap orang oknum dalam agama tertentu bisa berpotensi menjadi teroris. Maka kalau ada teroris dia beragama Katolik ya jangan katakan tidak ada oknum Katolik yang bukan teroris. Kalau ada ya memang katakan saja dia teroris. Ya. Ya kita harus jujur, ya kalau memang teroris ya teroris. Tapi tidak benar bahwa kita mengeneralisir semua. Oh yang pokoknya yang menganut agama ini adalah teroris. Itu yang tidak benar. Ini yang provokatif dari omongan orang tadi.
Orang Katolik tidak pernah diajarkan untuk mengatakan bahwa semua yang beragama lain itu, apalagi iman yang dia pilih tadi adalah kita katakan semua teroris. Tidak dong. Bahwa oknum dalam agama tertentu bisa punya potensi menjadi teroris. Maka kalau seandainya dikatakan, oh setelah diketahui KTP-nya beragama ini dan itu, ya jangan menolak dong. Benar-benar bahwa dia oknum dari agama tertentu, dia teroris. Tidak bisa kita tolak. Bahkan kalau ada teroris dari agama Katolik, katakan saja, dia memang teroris. Agamanya apa? Katolik. Apakah dengan demikian semua yang beragama Katolik adalah teroris? Tidak begitu pemahamannya. Kami orang Katolik tidak diajarkan semacam itu. Anda Katolik mana? Jangan-jangan Anda bukan seorang Katolik, ngaku-ngaku. Supaya di kemudian hari Anda bisa membuat YouTube, kemudian subscriber Anda banyak, kemudian Anda terkenal, kemudian Anda diundang ceramah dengan menipu semacam itu. Jadi kami tidak pernah diajarkan untuk menghina agama lain sebagai teroris. Tapi bahwa dalam oknum-oknumnya ada yang menjadi teroris. Itu nggak bisa ditutup matanya. Kita tutup mata Bapak Ibu. Oknum-oknum itu ada. Bahkan di negara yang mayoritas Katolik pun bisa jadi juga ada teroris di sana. Dan dia menganut agama Katolik. Itu oknum. Tidak bisa kita menyebut semuanya adalah teroris. Maka tadi saya katakan nggak benar itu pernyataan orang ini mengatakan kita mengatakan agama di luar Katolik itu teroris. Itu benar-benar provokatif banget. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya melihat orang ini kurang pergaulan Bapak Ibu. Kurang pergaulan. Mengapa saya katakan kurang pergaulan? Dia mengatakan bahwa kita selama ini menghina-hina bahwa saudara-saudara kita yang beragama lain itu tidak baik, tidak benar. Lalu dia mengatakan tadi, oh dia baru mengalami bahwa teman-teman yang beragama lain itu ternyata ramah, ternyata baik, ternyata ya bersedekah, ternyata berbudi pekerti dan lain sebagainya. Anda telat, Anda kurang pergaulan. Ya, saya dari SMP Bapak Ibu, saya sudah berteman dengan yang berbeda agama. Bahkan ya, ketika saya SMK, yang beragama Katolik dan Protestan itu hanya 2 orang, hanya saya dan teman saya. Saya waktu SMK itu adalah di kelas 2, saya belum jadi Katolik. Ya, kami dua-duanya Protestan. Ya, dan yang lain, bayangkan waktu itu 42 orang di dalam kelas, kami hanya berdua yang Kristen Protestan. Apakah saya kemudian menghina-hina orang lain? Apakah saya merasa, oh saya diajarkan supaya saya membenci orang-orang ini? Gak ada Bapak Ibu. Saya justru berteman dengan mereka. Guru-guru saya juga yang berbeda iman dengan saya. Tidak ada tuh seperti yang dia ajarkan. Jadi kita itu tidak pernah ya, tidak pernah diajarkan untuk mengeneralisir orang-orang beragama lain bahwa mereka semua adalah orang jahat. Dalam dokumen Konsili Vatikan II dikatakan Bapak Ibu bahwa kita itu nggak boleh begitu. Hakim itu Tuhan, bukan kita. Kita nggak boleh menghakimi. Apalagi mengatakan mengeneralisir semua adalah orang jahat. Makanya konsili mengajak kita, mari kita membangun dunia dan menghindari dan menolak kebencian. Karena kebencian itu bukan dari Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga orang yang mendengarkan channel ini nanti, orang yang mengaku mantan Katolik garis keras ini, tidak ada komunitas Katolik garis keras dalam ajaran Katolik. Kalau ada, berarti dia ini perlu dipertanyakan komunitas mana. Tadi saya sudah katakan, ini komunitas warung kopi. Kemudian, saya harus mengatakan bahwa pengakuan yang dia buat dalam video itu bohong. Dusta. Ya. Baik. Terima kasih. Silakan Paman Suto, selamat sore. Dan paman-paman yang mau bergabung, silakan. Silakan Paman Suto, selamat sore. Terkadalem, selamat sore, Dek. Loh, Bro Yosep tadi mana?
Jadi Oh, mungkin sinyalnya terganggu, Pak. ya, Ya, kegiatan selamat sore berkah dalam, Pak. Silakan, silakan. mereka dalam. Kalau yang sekarang kan OMK ya, kalau dulu Mudika dan ketua atau pengurus pemuda Katolik. Pemuda Katolik itu yang sarana untuk ini bergerak sama-sama Kristen yang non Katolik. Kegiatannya itu cukup banyak banget karena saya waktu tahun 81 sampai 89 itu jadi pengurus terus saya. Jadi kegiatannya pemuda Katolik itu minimal membuat jadwal untuk buku panduan liturgi Ekaristi. Koordinasi sama pengurus prodiakon sama guru katekese. Itu nyusun itu. Yang kedua, seksi bendahara itu ditugasin untuk menggali, mencari donatur. Pemuda, waktu saya masih muda, itu selalu membantu kegiatan WK atau wanita Katolik. Wanita Katolik kalau ada kegiatan yang diadakan oleh gereja, pemuda membantu. Minimal menyiapkan tarupnya. Meskipun nanti biayanya dari ibu-ibu WK, tapi pemasangan dan pembongkaran itu dari OMK atau Mudika waktu itu. Terus kalau ada kegiatan gereja mengenai yayasan-yayasan yang di bawah gereja dan susteran, itu juga membantu kita. Seperti tempo hari baru mau mendirikan sekolahan SMP dan SMU.